Shalom umat Tuhan, dari halaman rumah saya mau sampaikan pesan penting tentang kemana orang-orang setelah mati. Kemana manusia setelah mati. Nah, hari ini biarkan Alkitab menjelaskan Alkitab. Dan hari ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama itu adalah posisi, situasi, dan kondisi orang-orang mati sebelum ada yang mengalahkan kematian. Sebelum ada yang mengalahkan maut. Nah, firman Tuhan berkata demikian dalam Roma 5 ayat 12 dan 14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, yaitu dalam bahasa Yunaninya thanatos. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut, thanatos tadi, telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa posisi, situasi, dan kondisi orang-orang mati sebelum ada yang mengalahkan kematian, semuanya itu takluk di bawah kuasa maut. Thanatos di dalam bahasa Yunaninya. Dan ada di dalam alam maut, yaitu ada di dalam Hades dalam bahasa Yunaninya. Nah, nanti untuk lihat ayat-ayatnya jadi bahan pelajaran bersama, itu nanti tertulis dalam Mazmur 55 ayat 15, Mazmur 116 ayat 3, Yesaya 28 ayat 15. Nah, jadi saya ulangi lagi, sebelum ada yang mengalahkan maut atau kematian, semua orang-orang mati, baik itu orang berdosa maupun orang yang tidak berdosa, dikatakan apa? Maut berkuasa atas orang-orang tersebut. Artinya semua orang tersebut takluk di penjara di dalam alam maut. Itu bagian yang pertama. Nah, berikutnya bagian yang kedua, posisi, situasi, dan kondisi orang-orang mati setelah tadi sebelum. Nah, sekarang setelah ada yang mengalahkan kematian, setelah ada yang mengalahkan maut. Nah, siapa yang dapat mengalahkan maut? Betul, ada orang yang tidak mengalami kematian di dalam Alkitab, yaitu Henokh dan juga Elia. Mereka langsung terangkat ke sorga. Tapi mereka tidak masuk ke dalam dunia orang mati atau Hades di dalam bahasa Yunaninya, sehingga mereka tidak bisa melepaskan orang-orang yang ditawan di dalam alam maut, di dalam dunia orang mati, tidak bisa mereka lepaskan. Karena apa? Karena penguasa dunia orang mati atau alam maut itu, kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata thanatos, maut itu tadi. Nah, siapa yang mengalahkan maut itu? Puji Tuhan, yaitu adalah Yesus Kristus. Ingat, sadar, pahami betul. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul, tidak ada pendiri agama manapun yang dapat mengalahkan maut. Setelah dia mati, dia bangkit kembali seperti Tuhan Yesus, dia bangkit hidup kembali pada hari yang ketiga, bahkan menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut. Setelah itu dia naik ke sorga, disaksikan oleh langit dan bumi. Langit diwakili oleh 2 malaikat, bumi diwakili oleh manusia-manusia yang pernah sampai lebih dari 500 orang sekaligus seperti itu. Tidak ada kecuali Yesus. Tidak ada. Nah, ayatnya nanti di mana? Itu di 1 Korintus 15 ayat 26, 54 sampai 57. Di mana dikatakan jelas sekali bahwa ayatnya jelas sekali dikatakan bahwa maut telah dikalahkan. Maut telah dimusnahkan. Kita baca ya, saya akan bacakan ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, ayat yang ke-54 dikatakan demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan.
Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, luar biasa kan? Jadi setelah ada yang mengalahkan kematian, maut, yaitu Yesus Kristus, bagaimana sekarang posisi orang-orang yang mati? Setelah mati itu kemana? Nah, posisinya itu seperti ini ya. Nah, jadi bagi orang-orang yang mati di luar Yesus ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus, bahkan yang membenci Tuhan Yesus. Itu mereka masih tetap ada di Hades. Masih tetap ada di Hades. Nah, itu nanti kita baca nanti itu juga nanti ayatnya nanti ada nanti tertulis dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 dan juga ayat yang saya baca tadi. Jadi itu ada, mereka masih ada di Hades. Jadi mereka tidak dikeluarkan. Nah, tapi waktu Yesus Kristus mengalahkan maut, nanti di dalam surat Petrus itu jelas sekali dikatakan Yesus turun ke dalam dunia orang mati memberitakan Injil. Injil di sini bukan menginjili, tapi memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tidak berdosa tadi, kepada orang-orang benar, yaitu seperti Abraham, seperti Musa, seperti Daud dan pahlawan-pahlawan iman lainnya, bahwa ayo kalian sudah bangkit, aku sudah mengalahkan maut. Nah, tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu orang tersebut masih ada di Hades. Mereka masih ada di Hades, gitu kan? Karena apa? Hades itu tempat apa? Tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementara. Nah, orang-orang yang mati di luar Yesus, yang tidak percaya Yesus, yang menolak Yesus, bahkan yang membenci Yesus, itu tempat sementaranya itu nanti mereka dikumpulkan tuh di Hades. Nah, kalau nanti mau dihukum, setelah mereka nanti ada kerajaan Tuhan Yesus datang kedua kali, Yesus datang kedua kali, baru mereka nanti dimasukkan ke tempat yang permanen, ke tempat yang tetap. Itu namanya nanti di dalam bahasa Yunaninya neraka, ini dia menggunakan kata Gena atau Gehenna. Nah, itu nanti tertulis nanti ya Markus 9 ayat 43 sampai 48. Ini neraka sampai diulangi kata-kata neraka ini sampai 3 kali. Nah, kita bisa bandingkan juga nanti di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 nanti juga yang saya jelaskan tadi. Nanti bisa baca di rumah. Itu jelas sekali. Jadi kembali lagi, di luar Yesus orang-orang mati itu adanya di Hades. Itu tempat penampungan sementara. Tapi nanti ketika Yesus Kristus datang kedua kali, maka orang-orang tersebut akan dihakimi. Orang itu akan masuk kepada kematian kedua, ke lautan api yang bernyala-nyala, itu namanya Gehenna. Nah, kalau orang-orang mati di dalam Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidup untuk Tuhan Yesus Kristus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat atas hidupnya, di mana orang tersebut berada ketika dia mati? Nah, ketika orang-orang yang percaya pada Yesus itu mati, itu sudah tidak ada lagi di Hades, tidak ada lagi di Hades. Tempatnya di mana nantinya? Tempatnya itu nanti dalam bahasa Yunaninya itu disebut Paradeisos, Firdaus. Paradeisos itu di dalam Lukas 23 ayat 43. Jadi di mana waktu itu salah satu di samping Yesus yang disalibkan itu dia bilang, Tuhan nanti kalau kamu nanti ingat aku ya, dia bilang. Yesus bilang apa? Pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, jadi tempat penampungan sementara bagi orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat, yang mengabdi dan berbakti kepadanya, itu tempatnya adalah di Firdaus. Bahasa Yunaninya Paradeisos. Nah, kalau nanti setelah itu Yesus datang kedua kalinya, bukan kalau, pasti datang ya. Saya ulangi ya, pasti datang kedua kalinya. Cuma kita tidak tahu kapan, itu pasti datang. Nah, kemana nanti orang-orang benar tersebut, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, orang-orang tersebut akan ada dipindahkan dari Paradeisos tadi, dipindahkan
ke sorga. Nah, sorga dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata Uranos. Uranos itu nanti Matius 7 ayat 21, Wahyu 21 ayat 10. Nah, jadi ditampung di Uranos. Nah, makanya saya baca ya, Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 dikatakan demikian. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Garis bawahnya dikatakan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13, 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut, nah maut di sini menggunakan bahasa Yunani Thanatos, dan kerajaan maut menggunakan kata Hades, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, jelas ya? Lihat dikatakan apa? Maut, Thanatos tadi, dan juga kerajaan maut yaitu Hades tadi, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Yang ada di dalam Hades itu tadi, dan mereka dihakimi menurut masing-masing menurut perbuatannya. Baru ayat 14, lalu maut, itu tadi Thanatos, dan kerajaan maut, yaitu Hades, dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kematian pertama bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu adanya di Hades. Baru ketika mereka nanti Yesus Kristus datang kedua kali, orang tersebut akan mengalami kematian yang kedua, yaitu dilemparkan ke lautan api, yaitu ke Uranos. Nah, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat, ketika dia mati, mereka ada di Firdaus. Dan ketika Yesus Kristus nanti datang kedua kalinya, orang tersebut akan dipindahkan ke tempat yang tetap, ke tempat yang permanen, yaitu di sorga yang mulia, di Uranos. Nah, jadi kalau dari sini kita pahami umat Tuhan, jadi jangan ada lagi bilang ya bahwa semua orang mati itu semuanya itu dipenjara, dikurung di alam maut. Enggak ada lagi. Tidak ada lagi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan baca ya ayatnya demikian. Saya akan bacakan. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kata alam maut di sini menggunakan bahasa Yunaninya Hades. Jadi Hades katanya tidak akan menguasainya. Jadi orang benar, orang yang percaya dan yang menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas hidupnya, orang tersebut ketika mati langsung ke Firdaus, tidak lagi ke Hades, karena dikatakan alam maut atau Hades tidak akan menguasainya. Sudah jelas ya? Nah, Yesus juga ngomong nanti di dalam apa? Di dalam Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Wah, luar biasa kan? Ia tidak akan mengalami maut. Ya, ini kalau di sini Thanatos dalam bahasa Yunaninya, sampai selama-lamanya. Jadi bersyukur bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Ketika kita mati, kita langsung masuk ke dalam Firdaus. Dan ketika nanti Yesus datang kedua kali, dia akan menghakimi orang-orang. Dan kita akan masuk ke tempat yang permanen, surganya yang mulia, yaitu Uranos. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, yang menolak bahkan yang membenci Yesus, mereka ada. Ketika mereka mati, mereka ada di Hades. Dan ketika Yesus datang kedua kali, mereka dihakimi. Dan setelah itu mereka akan dilemparkan ke Gena atau ke Gehenna, ke neraka, ke lautan api yang bernyala-nyala. Jadi saya mau undang bagi rekan-rekan, ayo. Seperti firman Tuhan katakan demikian. Di dalam Roma 5 ayat 17 dan 21 demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu tadi Adam,
maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Adam, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Supaya, ayat 21 ya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu saya mau undang bagi orang-orang muda, pencari-pencari kebenaran. Yuk, terima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas hidupmu. Jangan menolaknya, jangan apalagi membencinya. Karena jelas sekali Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terima Tuhan Yesus. God bless you.